Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iksan Surya Putra, mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan D3 Teknik Mesin Liugong. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang engine fundamental atau dasar-dasar dari mesin. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mesin diesel eskavator. Apa itu mesin diesel? Mesin diesel adalah sebuah mesin pembakaran dalam berbahan bakar jenis solar yang mekanisme pembakarannya secara langsung menggunakan tekanan kompresi yang tinggi sehingga tidak perlu lagi menggunakan pemantik tambahan seperti busi atau spark plug. Karena di dalam ruang bakar tersebut kompresinya sudah tinggi. Lalu apa saja yang ada di dalam mesin diesel? Yang pertama ada sistem penyalaan dan pengisian atau starting and charging system. Yang kedua ada sistem pelumasan atau lubrikan system. Yang ketiga ada sistem pendinginan atau cooling system. Yang keempat ada sistem bahan bakar atau fuel system. Dan yang terakhir ada sistem keluar dan udara masuk atau air intake and exhaust system. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu sistem pelumasan. Apa itu sistem pelumasan? Sistem pelumasan pada ekskavator dan wheel loader adalah mekanisme untuk mengurangi gesekan dan kehausan antar komponen mesin yang bergerak dengan memberikan lapisan pelumas atau oli di antara permukaan-permukaannya. Jadi, fungsi oli ini sangat berperan penting dalam engine karena dapat mengurangi gesekan yang berlebih pada mesin diesel. Lalu, apa saja yang dibutuhkan pada sistem pelumasan? Komponen-komponen tersebut antara lain yang pertama ada oli atau oil level indicator, yang kedua ada oil pan atau bak oli atau bisa disebut juga dengan tempat penampungan oli. Lalu yang ketiga ada inlet screen atau penyaring kotoran besar, yang keempat oil pump, yang kelima oil cooler, dan yang keenam oil filter. Kita akan masuk ke dalam oli atau oil level indicator. Oli adalah sebuah fluida atau cairan minyak yang digunakan dalam sistem pelumasan. Oli ini berfungsi sebagai pelumas komponen engine, sebagai pendingin engine, serta mencegah residu pada saat komponen mesin bergesekan dan memperpanjang umur mesin. Jadi, di dalam mesin itu kan bergerak terus ya. Nah, fungsinya oli ini adalah untuk mengurangi residu atau mencegah gesekan yang berlebih pada komponen-komponen mesin itu sendiri. Lalu yang kedua ada oil pan atau bak penampung oli. Oil pan ini adalah komponen yang digunakan untuk menampung oli atau fluida. Selain berfungsi sebagai wadah penampung oli, bak oli ini juga bisa jadi jalur pengumpulan residu yang dihasilkan oleh gesekan mesin ketika mesin beroperasi. Jadi oli tersebut akan menumpuk dengan residu-residunya masuk ke dalam oil pan atau penampung oli. Lalu ada inlet screen atau penyaring kotoran besar. Inlet screen adalah komponen penyaring yang digunakan untuk menyaring kotoran atau partikel besar sebelum fluida masuk ke dalam sistem utama. Jadi fungsinya ini untuk menyaring partikel yang lebih besar serta mencegah penyumbatan dan meningkatkan kerja mesin. Lalu ada oil pump atau pompa oli. Pompa oli ini digunakan untuk membuat aliran fluida, bukan untuk membuat tekanan, tapi membuat aliran fluida agar fluida dapat bergerak dan melumasi komponen-komponen utamanya. Lalu di sini ada oil cooler atau pendingin oli. Oil cooler adalah komponen dalam sistem pendinginan yang berfungsi untuk menurunkan suhu oli sebelum kembali digunakan dalam mesin. Jadi, oil cooler ini bekerja dengan cara memindahkan panas dari oli ke udara atau cairan pendingin. Jadi, oli itu kan setelah bergesekan dengan mesin akan panas ya. Jadi, fungsinya oil cooler ini untuk menurunkan suhunya ke suhu yang lebih optimal, suhu olinya. Lalu, dia ini mampu melumasi serta melindungi komponen mesin dengan baik. Jadi, ada namanya cooling system. Di mesin eskavator itu ada JWAC dan ATAAC.
Yang JWAC itu adalah jacket water after cooler. Lalu di sini ada oil filter atau secondary filter, bisa dibilang seperti itu, atau penyaring kotoran halus. Jadi secondary filter ini adalah komponen berfungsi untuk menyaring partikel kotoran atau residu halus yang tidak tersaring dalam inlet screen. Jadi partikel yang lebih halus akan tersaring di sini. Di dalam lubang-lubang ini terdapat seperti saringan, lipatan saringan yang berbentuk lipatan kardus, serta agar tidak terbawa masuk ke dalam komponen utama. Lalu bagaimana alurnya? Ini adalah skema dari pelumasan pada diesel engine. Berawal dari sini, oil pump, strainer, ke main relief valve, thermostat, lalu menyebar ke segala arah untuk menyalurkan pelumasan ke berbagai komponen utama seperti crankshaft, camshaft, turbocharge, dan ke bypass filter. Lalu setelah ini beroperasi, dia akan kembali alirannya dari bypass turun ke bawah lagi, masuk terakhir ke oil pump kembali. Jadi seperti itu. Siklus ini akan terus berulang ketika mesin dioperasikan. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita dapat? Jadi agar sistem pelumasan berfungsi dengan baik, kita perlu melakukan perawatan berkala. Contohnya, bisa penggantian oli, filter, komponen-komponen yang lain, serta cek terus kebocoran dan kondisi oil cooler. Jika pelumasan tidak berjalan dengan baik, mesin akan cepat overheat atau peningkatan panas yang drastis, lalu ada bunyi gesekan yang tidak normal, serta kerusakan-kerusakan lain pada komponen mesin. Jadi kesimpulannya, sistem pelumasan ini bagian penting dalam menjaga performa dan keandalan mesin diesel pada eskavator dan wheel loader. Sehingga pemeliharaan yang baik sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan dan pasti akan memastikan efisiensi kerja alat berat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.